Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana semua? Alhamdulillah. Senang sekali. Saya terpikir berapa hari dulu anak saya tanya, kenapa ada orang yang bukan Islam itu terkadang lebih baik? Ya. Saya jawab begini. Islam itu satu perkara. Manusia itu satu perkara lain. Ya. Dan dalam Islam itu ada Muslim dan ada mukmin. Beda lagi. Ya. Nabi pernah bersabda, barang siapa sebelum dia menerima Islam, dia baik, dia akan menjadi orang Islam yang sangat baik. Ya. Begini, sebelum kita pasrah, yaitu taslim pada Allah, sebaiknya kita menerap ataupun melaksanakan suatu sifat, yaitu sifat manusiawi. Ya. Jadi harus menjadi manusia dulu sebelum masuk Islam. Ya. Seharusnya begitu. Ya. Tapi masalahnya dalam kenyataan tidak begitu, macam-macam. Ya. Dan juga orang yang Islam itu ada yang masuk Islam, ada yang lahir dalam keluarga Islam. Itu lain lagi. Ya. Waktu di Pakistan ada yang bertanya pada saya, karena di sana sering ada orang Islam tapi tidak tahu apapun tentang Islam. Ya. Pernah ada berapa muridnya Syekh Zamzami sering marah-marah. Dan mereka tanya, anak muda tanya pada muridnya Syekh Zamzami, kamu dari mana? Dari Amerika. Ya. Nama kamu? Ya, siapa? Haji Osman. Ya, contohnya. Kamu Muslim? Marah Haji Osman. Namanya Haji Osman. Ditanya, kamu Muslim? Ya. Jadi dia balikkan. Ya, kamu dari mana? Dari Pakistan. Ya. Nama kamu siapa? Ya, jawab ya dengan nama Islam. Ya. Kamu orang Islam? Kamu sholat 5 waktu? Kamu puasa? Kamu begini? Tidak semua. Jadi bagaimana kamu mengatakan kamu Muslim? Ya. Saya Haji Osman, saya sudah naik haji. Ya. Dia tidak tahu tentang Islam, itu sebabnya. Dengan nama Haji Osman. Ya. Jadi tanya semuanya tentang tentang Islam. Akhirnya anak muda itu mengakui, ya, dia hanya lahir dalam keluarga Islam tapi tidak tahu sama sekali tentang Islam. Ya. Ini Muslim yang terlahir dalam keluarga Islam, itu satu. Ya. Tapi di kalangan orang bukan Islam itu, karena sudah terlatih menjadi manusia, jadi mereka punya perilaku manusiawi ya, terhadap sesama manusia, terhadap binatang pun, ya, terhadap semua yang lain itu mereka sangat manusiawi. Ya. Tapi mereka belum masuk Islam. Seharusnya
kita sebagai orang Islam ini memberi contoh yang baik. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh para imam Ahlul Bait, mengatakan, jangan panggil saudara-saudara kita, wahai saudaraku. Panggil keluarga kita, wahai ya, adikku, abangku, apa saja, ya, untuk masuk Islam. Biarlah akhlak kalian itu memanggil. Ya, berarti itu lebih utama. Dan akhlak ini dan adab itu berkaitan dengan menjadi manusia. Dan setelah itu baru kita taslim pada Allah. Ketika kita taslim pada Allah, menyerahkan diri pada Allah, itu baru jadi muslim. Tapi belum mukmin. Ya. Ketika sifat ketasliman itu, sifat manusiawi itu masuk ke hati, baru jadi mukmin. Kalau hanya taslim saja, berarti hanya solat saja, puasa dan semua amalan Islam itu, belum tentu dia mukmin. Karena Muslim itu harus diuji. Ya. Ketika diuji, baru kita tahu dia sudah beriman atau belum. Ya. Itu akarnya. Sebagaimana pohon itu tumbuh, akan diuji. Kalau akarnya sudah kuat, betapa kuat, ya, angin kencang meniupnya, tidak akan tumbang. Nah, dia sudah mantap. Dan semakin sulit lingkungannya, semakin kuat. Berarti pohon-pohon yang di tanah yang gersang jauh lebih tahan lama. Karena diuji terus. Begitu dengan iman kita. Ya. Itu sebenarnya kita terus diuji supaya iman itu mengakar di dalam hati kita. Ya. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran, ya, di antara manusia itu yang beribadah pada Allah ala harfin. Ya. Harfin itu di ujung jurang. Ya, dia berdiri di sana. Angin tiup sedikit, jatuh. Tidak bisa menerima ujian. Banyak. Itu huruf. Karena huruf itu tidak memberikan faedah kecuali kalau ada fi'il dan ism. Ya. Baru ada arti yang kuat. Itu harf. Jadi banyak orang beriman pada Allah, beribadah pada Allah ala harfin. Ya. Ayat Quran. Ya. Okay. Jadi kena ujian sedikit, hilang imannya. Ya. Entah kemana. Ya. Ketika Allah memaparkan sesuatu yang bentuk duniawi, hilang semua imannya. Ya. Setelah itu, kalau dia sadar, dia bertaubat. Kemudian Allah uji lagi. Ya. Senantiasa. Karena Allah ingin, ya, tumbuh akar iman itu di dalam hati kita sampai satu saat dengan ujian apapun, ya, tidak akan tumbang lagi. Ya. Akan kuat. Ya, itulah orang yang mukmin. Kalau belum, itu muslim. Ya. Kalau belum, itu manusia. Ya. Orang yang mempunyai sifat manusiawi. Jadi kalau orang Islam tidak manusiawi, berarti lebih parah dari
yang bukan Islam. Karena dia sudah manusiawi, berarti dia sudah satu tahap lebih dari orang Islam. Ya. Tapi berikutnya yang lebih baik adalah menjadi mukmin. Kalau dia mukmin, dia aman. Kalau Muslim belum tentu aman. Ya. Dan mukmin itu ada tahap-tahapnya juga. Ada mukmin satu perkara saja. Ya. Itu sebabnya Imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi, mengatakan, ya, an-nasu bahaim. Manusia itu binatang buas, illa qalilan minal mu'minin. Kecuali sedikit dari kalangan orang mukmin. Berarti banyak orang mukmin masih bahaim. Masih binatang buas. Berarti tahap-tahap mukmin itu harus dikikis. Ya. Sampai benar-benar menjadi mukmin. Ya, langsung mengatakan, saya sudah masuk Islam dan saya sudah mukmin. Tidak ada ayat Quran, ya. Orang Arab itu ya, mengatakan saya sudah mukmin, baru taslim, ya, baru masuk Islam, belum mukmin. Ya. Itu ayat Quran. Apakah kalian mengatakan kalian sudah beriman dan kami tidak akan menguji kalian? Beriman, ya. Berarti ujian untuk menentukan sudah beriman atau belum. Ya. Bisa berislam tapi belum beriman. Ya. Itu penting. Nah, ini jawaban bagi anak saya. Ya. Jadi pertama, kalau seorang Islam belum melaksanakan tugas manusiawi, dia belum manusia. Ya, itu sebabnya bahaim, binatang buas, belum manusia. Ya, ketika dia menunaikan semua itu, menjadi manusia, baru manusia. Dan setelah itu baru masuk Islam. Taslim pada Allah. Ya, dia menyerahkan diri pada Allah. Ya. Dan setelah taslim, baru dia berusaha untuk menumbuhkan akar iman itu dalam hati sampai mantap, baru beriman. Ya, beda, ya, itu bedanya. Jadi semua manusia itu harus melalui proses itu, menjadi manusia dulu, baru menjadi Muslim, baru menjadi mukmin. Ya. Kalau seseorang itu baik sebelumnya, sebelum masuk Islam, dia akan menjadi jauh lebih baik. Itu sabda Nabi. Dan Nabi memberi contoh seperti temannya, yaitu Abu Bakar. Itu semua Abu Bakar meyakini apa saja yang diucapkan oleh Nabi, karena beliau sudah berteman dengan Nabi sebelumnya. Dan beliau mengenal Nabi, Al-Amin. Jadi ketika Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, sebahagian yang sudah masuk Islam itu meragukan Nabi. Karena tidak masuk akal menurut mereka. Ya. Tapi karena Abu Bakar sudah mengenal Nabi, Nabi ketika menceritakan tentang perjalanannya yang begitu cepat, satu malam, ya, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke, ya, Sidratul Muntaha, ya, dalam satu malam. Banyak yang goyah karena iman mereka diuji. Ya, ada yang meninggalkan Islam karena itu. Ya, ya akan diuji. Dan akan diuji dengan sesuatu yang kita tidak paham. Itu lebih berat lagi. Ya. Karena biasanya kita diuji dengan sesuatu yang kita paham.
akan diuji dengan sesuatu yang kita tidak paham juga. Seperti Nabi Musa diuji dengan Nabi Khidir. Ya. Ada tahap-tahapnya. Ya. Okay. Begitulah murid dengan guru. Guru selalu akan menguji. Ya. Karena untuk meningkatkan dan untuk menguatkan imannya. Ya. Faham? InsyaAllah. Jadi jangan lari kalau diuji. Ya. Banyak yang lari. Ya. Sedikit-sedikit saja diuji. Sudah lari. Ya. Lama tidak muncul. Karena untuk menjadi mukmin itu, ya, syarat utama menjadi mukmin ada yakin pada Allah. Segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan, qada dan qadar, baik dan buruk itu dari Allah. Kita selalu mau yang baik saja. Susah menerima yang tidak baik. Tapi harus sampai satu tahap, harus menerima yang tidak baik juga. Ya. Karena ketentuan Allah. Ya. Ada yang diuji sampai harus tinggalkan Islam dulu. Kemudian harus kembali lagi dan menjadi lebih kuat lagi. Ya. Jangan coba-coba sendiri. Ya. Kalau Allah menguji baru, ya. Tapi jangan coba-coba sendiri. Seperti Syekh Fadullah, ya. Lahir dan keluarga Islam, sempat satu tahap beliau tinggalkan Islam, mengikuti yogi, ya. Sampai satu tahap yogi mengatakan, kamu harus teruskan perjalanan. Saya sudah selesai mengajarkan kamu, harus bertemu dengan seorang Syekh Sufi. Ya. Gitu. Jadi dia harus kembali belajar menjadi manusia dulu. Ya. Setelah itu baru, ya, belajar menjadi mukmin. Kadang begitu. Kehendak Allah. Ya. Allah bisa menggunakan cara apapun. Ya. Karena harus dibersihkan apa yang menjadi penghalang. Ya. Atau Syekh Fadullah terhadap seorang muridnya, ya, Muhammad Maulid, ya. Dia seorang biksu, pernah bertapa 3 tahun di gua, tidak makan, tidak apa-apa, dulu bertapa 3 tahun. Beliau luar biasa sekali. Bertapa 3 tahun. Okay. Tapi ketika bertemu dengan Syekh Fadullah, dia langsung, ya, masuk Islam. Karena melihat cahaya Syekh Fadullah. Setelah itu Syekh Fadullah mengatakan, ya, kamu 3 tahun meninggalkan dunia, sekarang harus menikmati dunia 3 tahun. Ya. Dikasih banyak uang, dibelikan semua perlengkapan, kamera yang paling mahal di waktu itu, pergi, enjoy. Ya. Ya. Dia pergi, tapi selalu kontak dengan Syekh Fadullah. Ya. Sampai bertemu dengan perempuan hippies, tinggal di pantai di Australia 3 tahun, menikmati, ambil foto macam-macam. Dia selalu kirim ke Syekh Fadullah. Ya. Setelah genap 3 tahun, surat berikutnya kepada Syekh Fadullah itu, dia sedang naik haji.
Dia sudah tinggalkan dunia, menikmati dunia, sekarang ma Allah saja. Gitu. Yang lain itu bolak-balik. Ma Allah, ma dunia, ma Allah, ma dunia. Itu masalahnya. Syekh Jazami mengatakan, murid ini mau apa sebenarnya? Ya. Kita tawarkan dia zikir semuanya. Dia mau dunia. Tapi malas juga terhadap dunia. Kalau dia pergi tuntut dunia mungkin jadi kaya raya, itu satu perkara. Tapi malas juga dia. Akhirnya dia bilang, murid-murid ini la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Di dalam dunia tidak hidup dan tidak mati. Ya. Kalian mau apa? Ya, harus sungguh-sungguh. Ya. Karena orang yang sungguh-sungguh itu akan ujungnya menemukan yang benar. Walaupun awalnya tidak benar. Yang di antara itu yang susah. Ya. Itu apa nah? Hidup segan, mati tak mau. Ya. Tapi sungguh-sungguh untuk mencapai. InsyaAllah. Ya. Jadi jadi manusia dulu. Ya, baru jadi pasrah pada Allah, taslim pada Allah, baru yakin. Ya, baru beriman, benar-benar beriman pada Allah. Ya, dan ketika sudah terjadi itu tidak akan tergoncang lagi. Ya, tidak akan tumbang lagi. Ya, dia sudah menjadi ism karena dia sudah beramal. Ya. Jadi berarti harfun itu tahap awal, fi'lun itu orang yang beramal, jadi muslim. Ya. Kemudian sudah jadi ism, sudah mantap. Ya. Itu tata bahasa Arab. Ya. Ya. Jadi harus jadi ism. Ya. Itu sebabnya amal saja belum cukup. Ya. Karena itu fi'il saja. Ya. Harus jadi muslim. Ya. Jadi muslim, jadi mukmin, ya. Ketika sudah mukmin, sudah mantap. Mukmin itu bukan langsung jadi mukmin, melalui tahap demi tahap ya, sampai benar-benar mantap. Ya. Okay. Semua sisi, karena Allah akan menguji terus sampai semua sisi sudah mantap. Ya, insyaallah. Ya, itu jawaban saya pada pertanyaan itu. Kenapa sebahagian orang bukan Islam itu lebih baik dari orang Islam? Ya, kalian paham sekarang? Ya. Tapi kalau kita sudah pasrah pada Allah, itu ada perbedaan dengan orang belum pasrah. Karena kalau sudah pasrah, sudah menjadi mutiara. Sebelum itu hanya batu saja. Ya. Dan mutiara, kalau terjatuh pada kotoran, tetap mutiara. Okay. Tinggal dibersihkan saja. Itu sebabnya orang Islam harus mulai dengan tohara. Membersihkan. Karena sudah ada mutiara. Orang bukan Islam, cuma batu saja. Belum mutiara. Walaupun dia sangat baik, tapi tetap batu. Dia ada kelebihan dari Muslim. Tapi sering kena kotoran. Yang diperlukan itu toharah.
Itu sebab orang Islam itu diajarkan tohara duluan sebelum apa-apa. Supaya bersih. Paham sekarang? Jadi tidak perlu merendahkan orang Islam kalau dia belum cukup manusiawi. Hanya doakan, ya, dan ajarkan. Ya. Nabi pernah bersabda, ajaklah, jangan menghalau, pemudahkanlah, jangan mempersulitkan. Karena mereka datang itu berarti mereka sudah mau disucikan. Ingat, ya. Berarti mereka sudah mau berubah dari batu menjadi mutiara. Ya. Perlu proses, ya. Dikurung, ya. Batu masuk ke, ya, apa nama? Ya? Cangkrang itu. Cangkrang itu mengurungnya. Dan lama-kelamaan menjadi mutiara. Ya, begitulah harus kita dikurung dulu. Ketika masuk Islam terkurung. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Ya. Banyak yang tidak boleh. Ya. Tidak bebas. Itu karena proses. Ya. Ya, supaya menjadi mutiara. Nah, ketika mutiara itu terlepas, masuk ke kotoran, tetap mutiara. Ya. Jadi tugas sesama kita itu selalu menjaga supaya tidak jatuh ke kotoran. Dan Islam itu menjaga kita dari, ya, menjadi kotor, supaya kita bersihkan mutiara yang sudah ada. Ya. Paham sekarang? Ya. Jadi masuk Islam menjadi mutiara. Ya. Tapi belum cukup. Ya. Jadi harus bersihkan sampai mantap dan tidak mau, ya, bergelimang dengan kotoran lagi. Ya. Jadi ketika sudah mukmin tahu itu semua itu kotor, semua itu tidak baik, dan dia menjauhinya. Ya, sifat yang tidak baik, ya, dari awalnya, ya, menjauhi najis, menjauhi yang haram, ya, kemudian menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, ya, sampai, ya, semuanya dikikis semuanya, tinggal baik saja. Nah, itu mukmin. Okay. Paham? Ya, ketika itulah bercahaya, bersinar. Ya. Dan ketika itulah seorang mukmin bisa mempengaruhi 40 keluarga. Dan sahabat tanya pada Nabi, apa maksud 40 keluarga? Nabi mengatakan 40 keluarga di depan, 40 belakang, 40 kiri, kanan dan kiri. Berarti 160 keluarga. Dan ada hadis lain mengatakan orang mukmin mempengaruhi 7 generasi sebelum dan sesudah. Ya. Itu luar biasanya orang mukmin. Ya. Jadi jadilah orang mukmin. Itulah dakwah yang sebenarnya. Ketika orang melihat kita saja, hati mereka sudah, ya, sudah tunduk. Berarti kalau belum terjadi, belum cukup mukmin. Ingat, berarti ketika kita mengetahui itu, rajin lagi berzikir, memperbaiki diri, ya, karena masih ada
kotoran. Yang cuma yang ada kotoran itu yang membuat orang menjauh. Ya, kalau mutiara pun terkadang orang tidak mau mendekat karena banyak kotoran. Ya, ketika sudah bersih, semua orang mau. Ya. Begitulah dengan setiap orang mukmin. Ya, hati pasti akan tertarik. Kalau tidak, istighfar, astagfirullah. Okay. Berarti nanti tidak ada masalah untuk orang akan menghina, tidak akan masalah. Berarti masalah sekarang ada yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina semua itu karena perilaku kita. Mereka tidak baca Quran, mereka tidak baca hadis, mereka tidak tahu tentang Islam. Mereka tahu Islam itu dari kita, orang Islam. Berarti kita yang memberikan informasi itu. Jadi salah siapa? Salah kita. Ya. Berarti harus kita perbaiki diri kita. Kalau ada kejadian itu, harus melihat pada diri kita, kita yang memberikan gambaran itu. Ya. Berarti harus lebih banyak istighfar. Astagfirullah. Malu kita bertemu dengan Nabi. Kalau Nabi tanya bagaimana pada kita. Ya, memang satu sisi harus kita marah orang menghina Nabi, tapi harus lebih marah pada diri kita karena kita sudah memberikan gambaran yang tidak baik. Berarti kita sendiri yang sudah menghina Nabi secara tidak langsung. Ya. Tanpa kita niatkan itu, tapi sebenarnya sikap kita, perilaku kita sudah menghina Nabi. Ya, itu yang mereka lihat, musuh-musuh Nabi yang kenapa di zaman Nabi banyak tawanan itu masuk Islam? Karena ketika mereka ditawan, mereka diikat di masjid, mereka melihat Nabi, melihat bagaimana sahabat memperlakukan Nabi. Jadi tergambar satu kondisi yang sangat luar biasa. Ya, jadi runtuh hati mereka. Ya. Awalnya memusuhi Nabi, akhirnya mereka sangat mencintai Nabi. Dan umumnya mereka inilah yang menjadi pembela Nabi yang paling kuat, paling depan, karena mereka sudah melihat. Kalau kita belum. Ya. Jadi tiap hari harus beristighfar kalau mendengar berita yang tidak baik, karena kita terlibat dalam memberikan berita yang tidak baik. Ya. Harus banyak beristighfar dan minta Nabi terus membimbing kita supaya kita menjadi yang baik, menjadi orang yang diterima Nabi, diterima Allah, dan akan diterima oleh makhluk yang lain. Amin, amin. Jadi inilah Maulid Nabi yang sebenarnya. Oke. Jangan Allahu Akbar di sebalik itu kita mengotorinya terus. Ya. Kalau mau demo menentang diri kita tiap hari. Ya, silakan, tidak ada masalah. Ya. Okay. Ya, Bismillah. Ya.
Walibarakati Rasul ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Iya, kenapa dia? Sayyidina sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.